Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 7 Sungai Rotan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 7 Sungai Rotan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa bersama di sini, berkumpul di aula untuk melaksanakan kegiatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya Rasida SPD dan Ibu Anita SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim. Sholawat serta salam tak lupa kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu Guru sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyempatkan diri untuk hadir di sini dengan tujuan pemenuhan untuk tugas CGP kami mengenai modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong, apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif? Belum pernah dengar apa itu budaya positif? Kalau budaya baik pernah dengar, budaya positif itu bagaimana? Oh ya, terima kasih tanggapannya. Jadi kalau budaya positif itu adalah kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, yang bisa kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, di sini kita kita perlu pahami bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan di sekolah kita agar siswa tersebut bisa melakukan sesuatu atau mentaati peraturan-peraturan sekolah berdasarkan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Ada yang tahu? Motivasi yang datang dari? Iya, betul sekali. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita. Yang kita fokuskan di sini adalah siswa kita. Nah, dengan mengetahui nilai-nilai atau keyakinan universal tadi, maka secara tidak langsung siswa itu akan melakukan sesuatu berdasarkan motivasi atau keinginan dari dalam dirinya, bukan karena paksaan atau karena ancaman. Nah, apabila siswa melakukan sesuatu karena ancaman, karena paksaan, maka tidak akan bertahan lama apa yang dia lakukan itu. Contoh, misal siswa itu belajar misalnya siswa itu belajar saat mau ulangan. Nah, kalau dia berdasarkan nilai-nilai universal yang ia yakini, yaitu belajar sebelum ulangan sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai pelajar untuk mendapatkan ilmu, maka ia akan melakukan dengan hati yang ikhlas. Walaupun lelah, dia akan tetap selalu berusaha supaya bisa belajar semaksimal mungkin dan sehingga mencapai nilai yang baik saat ulangan.
Namun jika dia belajar karena paksaan orang tua, nah nanti dampaknya ketika orang tuanya sedang tidak ada di rumah misalnya, dia mau ulangan, dia tidak akan belajar sebelum ulangan karena motivasi ekstrinsiknya tidak ada. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang datang dari luar siswa itu, yaitu paksaan dari orang tua. Namun kalau misalnya dari dalam diri dia, walaupun tidak ada orang tua yang menyuruh, nah dia akan secara sendirinya mandiri untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi itulah pentingnya motivasi intrinsik pada diri siswa. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya mau dengar pendapat Bapak Ibu. Adakah yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin secara teori belum terlalu familiar ya Bapak Ibu, namun sebenarnya sudah kita terapkan. Ya, sudah kita terapkan sejak dahulu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, itulah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa disebut pembelajaran tersebut berpihak kepada siswa? Karena kita menggunakan pendekatan atau metode-metode berdasarkan sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Nah, makanya disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Contohnya gaya belajar. Bagaimana kita mengetahui gaya belajar siswa? Nah, bisa kita lakukan dengan diagnosa awal ya, melalui penilaian diagnosa awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Bisa dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, ketika memberikan pertanyaan pemantik, kita lihat ekspresi siswa, apakah kebingungan, ataukah dia sudah mulai enjoy, ataukah ada siswa yang diam saja. Nah, di situ itu adalah bentuk dari penilaian diagnosa awal yang kita lakukan untuk mengetahui kebutuhan siswa. Nah, apa tujuannya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu ini, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang di depan ada? Ya, ada 6. Ada 6. Yang pertama di sana ada, ya kita baca sama-sama, beriman, bertakwa kepada, ya, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, 5 bernalar kritis, dan yang keenam mandiri. Ya, itulah 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita wujudkan kepada murid-murid kita di sekolah kita ini. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan pembelajaran kita hendaklah mengarah agar siswa itu mengenal Tuhannya ya, mengenal Tuhannya, mengenal
dirinya, untuk apa ia diciptakan, sehingga terbentuknya akhlakul harimah atau akhlak yang baik. Yang kedua, berkebinekaan global. Artinya adanya toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada di masyarakat, seperti perbedaan dari segi agama, budaya, suku, bahasa, perbedaan fisik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong itu tidak hanya ketika kita bersih-bersih ya, tapi juga termasuk kolaborasi ya. Jadi konteksnya juga termasuk kolaborasi atau kerjasama saat pembelajaran. Misalnya kita mengajak siswa untuk membuat media pembelajaran. Jadi membuat media pembelajaran itu bisa kita libatkan siswa. Tujuannya agar mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian kreatif. Kreatif itu artinya kita dapat memunculkan ide-ide unik dari siswa. Yang kelima, bernalar kritis. Artinya bisa berpikir berpikir logis ya. Dan yang terakhir, mandiri, artinya dapat melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa paksaan tadi, seperti itu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Paham ya, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan seiring dengan pemberian materi, boleh ya Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama untuk belajar. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, jadi sesungguhnya disiplin positif itu adalah pembiasaan hal yang baik, menciptakan peserta didik sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri dan menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi berkaitan dengan budaya positif tadi, kita sebagai guru harus melaksanakan disiplin positif ini dalam dunia pendidikan. Jadi semua pihak itu sebaiknya terlibat, bukan hanya satu guru saja, namun kita sama-sama berproses belajar untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa kita agar terwujudnya pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembiasaan hal yang baik ini juga sebenarnya sudah kita terapkan dari dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti contohnya, ada yang bisa kasih pendapat? Disiplin positif yang sudah kita jalankan. Setiap pagi misalnya kita mengajak siswa untuk pembersihan di kelas, pembersihan di luar kelas, halaman. Nah, itu termasuk bentuk dari disiplin positif. Kemudian bisa juga ketika setiap kegiatan Jumat Berkah ada pelaksanaan kegiatan membaca sholawat, membaca surat Yasin, surat-surat pendek. Nah, itu termasuk juga pembiasaan hal yang baik untuk itu tadi, poin pertama, profil pelajar Pancasila, agar siswa itu
menjadi pelajar yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lainnya banyak ya Bapak Ibu yang sebenarnya sudah kita terapkan. Oh, yang itu satu, salam, senyum, sapa, itu termasuk juga dalam disiplin positif. Ada lagi yang mau kasih masukan mengenai disiplin positif? Kalau datang tidak terlalu tepat waktu itu disiplin positif atau tidak? Iya, betul Pak. Itu termasuk juga datang tepat waktu. Itu termasuk disiplin positif. Baik dari guru maupun dari siswa. Bagus sekali Bapak, terima kasih. Umpan baliknya. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya, tidak ada sepertinya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif tadi itu kan artinya pembiasaan hal-hal yang baik ya mengenai nilai-nilai universal kepada siswa. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kita pahami dulu apa itu nilai-nilai kebajikan. Nah, itu artinya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau keseluruhan atau menyeluruh ya, dan lintas rasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Ya, jadi Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan positif tadi atau disiplin positif itu sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya yang harus kita ketahui. Dan kemudian kita transfer atau kita resapi kepada siswa. Mengapa kita harus tahu nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya? Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi. Apa sih manfaatnya? Contoh tadi ada pembiasaan positif, pembersihan ya, melakukan pembersihan setiap pagi di kelas maupun di halaman sekolah, di luar kelas. Itu ada nilai universal di dalamnya. Apa nilai universalnya? Yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, ya. Itu nilainya. Terus apa lagi? Nilai mandiri. Mandiri termasuk. Kalau siswa sudah pembersihan tanpa disuruh, itu berarti dia sudah menunjukkan nilai mandiri, tanggung jawab, nilai kebersihan, cinta lingkungan. Nah, jadi banyak sekali nilai positif dari satu kegiatan positif tersebut. Iya, maka akan menumbuhkan kesadaran ke dalam diri peserta didik. Bukan berarti kita mengajak siswa pembersihan itu tanpa tujuan. Kita harus memberi pemahaman. Kadang siswa itu tidak tahu apa sih tujuan dia disuruh melakukan suatu kegiatan. Misalnya yang sederhana, belajar. Kadang kita harus kasih pemahaman. Nah, belajar itu tujuannya untuk kalian. Tujuannya agar kalian menjadi anak-anak yang cerdas ya, jadi anak cerdas. Ilmu itu bekal lah untuk kalian di masa depan. Karena harta itu bakalan habis. Iya. Harta yang paling berharga itu adalah ilmu. Dengan ilmu insya Allah kita bisa selamat dimanapun kita berada. Ilmu agama maupun ilmu dunia itu sama-sama penting. Nah, sering saya sadarkan seperti itu kepada siswa. Untuk apa kamu belajar ya? Untuk bekal kamu di masa dewasa nanti. Itu. Nah, jadi kalau kamu tidak belajar, apa yang bisa kalian bawa ketika kalian dewasa?
Nah, itu saya selalu coba, selalu saya usahakan bagaimana siswa itu memahami, menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya untuk apa dia berada di sekolah, untuk apa dia berada di kelas untuk belajar. Kadang siswa itu tidak tahu belajar sekolah. Terus tandanya, saya lihat tandanya dari dari tingkah lakunya. Misalnya kita masuk, Bu, kapan istirahat? Bu, ini jam berapa? Belum balik. Nah, itu kan tandanya masih kurangnya ya, masih kurangnya motivasi belajar dari dalam diri dia, karena dia mau cepat-cepat pulang, tidak betah. Berarti ya Bapak Ibu, benar tidak? Benar. Nah, terkadang dari situ kita kasih, bukan kita kasih, kita tuntun dari dalam diri dia supaya motivasi itu tumbuh, mengakar kuat dalam hatinya sehingga ya, sehingga siswa itu menjadi baik. Dia tahu tujuan dia belajar apa, dia tahu kegiatan positif itu untuk apa. Jadi bisa langgeng. Ya, langgeng artinya awet. Perbuatan positif itu bakalan selalu dia lakukan karena dia tahu nilai-nilai positif untuk hidupnya, untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Seperti itu. Nah, itu dari sisi kegiatan belajar, kegiatan pembelajaran di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Nah, ini yang sudah kita sama-sama sebutkan tadi ya, nilai-nilai kebajikan universal itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam profil pelajar Pancasila itulah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi hendaklah kita mengarahkan berbagai kegiatan siswa di kelas atau di sekolah ini mengarah kepada nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, Ibu Weli, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari beberapa pemaparan yang Ibu jelaskan tadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan saya, apakah penerapan budaya positif tidak ada aturan atau konsekuensi? Baik Bu, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bu Weli atas pertanyaannya. Ya, bagus sekali pertanyaannya mengenai apakah dengan menerapkan budaya positif berarti tidak ada konsekuensi. Seperti itu Ibu Weli ya. Ya, jadi saya langsung jawab. Sebenarnya tetap ada konsekuensi. Konsekuensi itu tetap ada, namun proses ini ya, prosesnya itu kita harus melakukan pendekatan dengan siswa. Jangan langsung misalnya siswa itu melakukan sesuatu yang menyimpang kita langsung judge atau langsung kita marahi tanpa kita tanya apa alasan dia berbuat demikian, tanpa kita ketahui kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dalam diri siswa tersebut. Nah, jadi kita identifikasi dulu apa sih masalah yang ada di dalam diri siswa itu, karena perbuatan seseorang itu ada tujuannya, bukan tanpa alasan. Nah, jadi kita tanya dulu, misalnya ada siswa yang terlambat sekolah, yang terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau kita tidak menerapkan budaya positif tadi, mungkin kita langsung suruh dia pulang. Kenapa kesiangan ini sudah lewat 1 jam dari jam pelajaran, pulang, tidak usah ikut pelajaran. Nah, itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Namun jika konsekuensi itu berbeda. Nah, misalnya siswa yang terlambat tadi, kita tanya dulu, kita suruh taruh tasnya,
Terus ajak ke depan, menghadap ke kita, kita tanya pelan-pelan. Nah, kenapa kamu terlambat? Misalnya dia belum menjawab, ya kita kasih waktu dulu berapa menit. Ayo coba jawabnya jujur. Kenapa kamu terlambat, nak? Tidak apa-apa, jangan takut. Jangan takut, ibu tidak akan marah. Nah, nanti lama-lama siswa itu akan terbuka kalau dia sudah nyaman. Bu, saya tadi terlambat karena saya tadi menunggu orang tua saya dari kebun, tidak ada yang mengantar. Nah, jadi dari sana kita tahu alasannya. Oh, jadi dia ini terlambat karena faktor tidak ada yang mengantar, bukan karena kesengajaan. Tetap kita kasih konsekuensi agar tidak terulang lagi, dan siswa yang lain juga mengetahui bahwa terlambat datang ke sekolah itu sebenarnya tidak baik. Nah, jadi kita kasih konsekuensi yang bersifat mendidik. Nah, misalnya coba sebelum kamu duduk, kamu bacakan surat An-Nas. Nah, boleh seperti itu. Atau coba kalian sedang belajar matematika, coba kamu sebutkan perkalian 1 sampai 5 dulu ya, baru kamu boleh duduk. Nah, itu termasuk konsekuensi dalam budaya positif. Jadi ada nilai universal di dalam konsekuensi tersebut untuk menumbuhkan kesadaran siswa, untuk menumbuhkan tanggung jawab dari apa yang telah ia lakukan. Seperti itu, paham Ibu Eli? Berarti antara hukuman dan konsekuensi itu beda, ya? Ya, berbeda. Kalau hukuman itu bersifat sepihak. Misalnya dari guru sepihak tanpa tahu alasan apa siswa melakukan perbuatan menyimpang tersebut. Kemudian tidak bersifat mendidik. Contoh tadi, disuruh pulang. Kalau dia pulang kan dia nggak belajar. Terus siswa tadi merasa tertekan, merasa sedih karena dia tidak bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya, seperti itu. Kalau misal konsekuensi tadi ada ini ya, proses komunikasi antara siswa dan guru tersebut, ditanya alasannya, terus kita tanya, jadi bagaimana cara kamu untuk memperbaiki hal ini supaya tidak terjadi lagi. Nanti dia kasih solusi sendiri. Ya Bu, saya janji tidak akan datang terlambat lagi. Saya akan bilang sama orang tua saya bahwa saya sekolah pukul 7. Itu. Paham Ibu? Ya, alhamdulillah. Lanjut ya. Ya, mungkin tidak mudah Bapak Ibu, kita kadang-kadang langsung refleks. Misalnya ada siswa yang kita sudah capek jelaskan pelajaran di kelas, terus masih ada yang ngobrol tidak acuh terhadap guru di depan. Kadang kita refleks, nak diam, keluar kayak kalau misalnya agak belajar. Nah, ya tidak apa-apa Bapak Ibu, namanya kita berproses, tidak mudah mengubah sesuatu yang memang telah biasa kita lakukan. Jadi ingat budaya positif. Nah, hukuman konsekuensi. Tarik nafas dulu, buang. Itu tanya siswanya, kita ajak berdialog untuk menumbuhkan nilai-nilai universal yang ada di dalam diri siswa tersebut. Jika tumbuh nilai universal, insya Allah tidak akan lagi diulangi karena dia tahu hal itu tidak baik. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan masuk kepada materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya Bapak Ibu? Sudah ada? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sama saja. Ya. Berubah ini Pak, jadi berubah cara bahasanya.
Di kelas 4 khususnya sudah melaksanakan kesepakatan kelas dan sudah ditempel di dinding kelas, maka siswa sudah sedikit sudah ada perubahan. Yang terutama pertama kita untuk yang saya di poin yang pertama itu setiap masuk kelas itu harus bersih terlebih dahulu. Yang kedua, setiap jam pelajaran atau proses dan dalam belajar kami disepakati tidak boleh melempar buku atau pindah duduk. Seharusnya dia harus memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Itu saja poin yang 1 dan 2. Ya, terima kasih kepada Pak Hotam atas penjelasannya mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah diterapkan di kelas 4. Ya, bagus sekali. Berarti sudah dilaksanakan Bapak ya? Poinnya tadi contoh tidak ada yang melempar-lempar buku atau melempar barang-barang di kelas. Terus melakukan pembersihan Pak ya, pembersihan di pagi hari sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, itu termasuk dari implementasi keyakinan kelas. Tapi bagaimana prosesnya? Kita lihat. Nah, ini ada tabel. Tabel sebelah kiri ini itu peraturan. Tabel sebelah kanan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian peraturan yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nilai kebajikan di dalam peraturan itu? Ya, jadi nilai kebajikan di dalamnya yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Itulah 3 contoh peraturan yang mengandung nilai kebajikan yang dituju. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi ya seperti yang disebutkan oleh Pak Hotam, tidak ada yang melempar buku atau benda-benda lainnya di kelas. Nah, itu contoh peraturan berdasarkan dari kesepakatan kelas. Berarti siswa itu ditanya kan, kalian mau kelas yang seperti apa? Misalnya mau kelas yang nyaman Mbak, yang nyaman, yang kondusif, yang tertib. Terus kita tanya lagi, kalau mau kelas yang nyaman, bagaimana cara kita mewujudkannya? Ini Pak, kelas harus bersih. Nah, mereka sendiri yang mengeluarkan ide. Itu contoh proses dalam membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Terus apa lagi dalam proses pembelajaran kalian mau yang seperti apa? Oh ini Bu, misalnya guru ngomong, kami diam. Nah, kita catat juga, atau mereka catat di buku, terus kita kasih kertas tempel, sticky notes, terus mereka tempel ke depan papan tulis. Nanti kita bacakan sama-sama. Kita sepakati, yang lain setuju, seperti ini, keyakinan kita setuju Bu. Nah, berarti ada komunikasi yang positif, budaya positif di kelas, ya. Terus peraturan-peraturan tadi kan sudah kita kumpulkan ya. Siswa sudah menempel ide-idenya mengenai peraturan kelas yang akan diterapkan. Kita sama-sama mengajak siswa menyebutkan apa nilai kebajikan yang ada di peraturan yang telah mereka tempel itu. Misal tadi tidak melempar buku atau benda-benda lainnya di kelas. Nilai kebajikannya apa? Untuk menciptakan kelas tertib dan aman.
Iya, nilai kebajikannya untuk menciptakan kelas yang tertib dan aman. Kalau misalnya bukunya kena kepala orang lain, bagaimana? Ya ribut pasti, belagu kan, bebala, sakit, kena kepala. Nah itu termasuk nilai keamanan, keselamatan, atau nilai menghormati orang lain. Kita harus jelaskan nilai apa yang terkandung di dalamnya kalau kamu melakukan peraturan ini. Oh, berarti kalau kami melempar buku berarti kami tidak tanggung jawab, Bu ya? Berarti kami tidak menjaga keselamatan dan tidak menghormati orang lain, Bu ya? Iya. Kalian mau tidak dihormati orang lain? Mau, Bu. Kalian mau tidak disakiti oleh orang lain? Tidak mau, Bu. Nah, makanya kita sama-sama sepakat ini ya. Kita sama-sama sepakat ini. Jadi tidak melempar buku atau benda-benda asing di kelas untuk keamanan diri kita sendiri. Seperti itu. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya besar sekali dampaknya. Kita harus melakukan keyakinan kelas ini di kelas kita. Jadi mereka melakukan sesuatu karena motivasi intrinsiknya, bukan karena ancaman, bukan karena takut dimarahi guru. Jadi insya Allah misalnya gurunya tidak ada, siswa tadi tetap aman dan tentram karena dia sudah mengetahui nilai-nilai apa yang ada di dalam peraturan-peraturan kelas tersebut. Nah jadi ini adalah lingkaran. Yang pertama peraturan kelas, inti dari lingkaran itu peraturan kelas. Lingkaran kedua dari peraturan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang diterapkan itu tumbuh menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu masing-masing kelasnya sudah tercipta lingkungan positif. Jika seluruh kelas tadi sudah melakukan keyakinan kelas, lingkungannya menjadi positif, maka akan tumbuh menjadi budaya positif. Budaya positif berarti lebih besar dari lingkungan positif. Sudah diterapkan oleh seluruh masyarakat, sekolah, baik guru dan siswa. Nah ini contoh dari gambar kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Jadi ide-ide yang dipaparkan tadi nanti kita bikin poster seperti ini, boleh ditempel di depan kelas supaya siswa ingat. Tidak usah terlalu banyak, mungkin paling banyak 5 kesepakatan atau keyakinan kelas, biar siswa itu selalu ingat. Nah jadi misalnya ada yang melanggar, kita balikan lagi, halo kesepakatan kelas kita apa ya. Nah nanti mereka akan sadar kembali. Nah ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 4. Jadi siswa pertama menuliskan ide-ide keyakinan kelas mereka di buku masing-masing. Terus mereka salin idenya di kertas sticky notes. Lalu mereka tempelkan ke papan, mereka bacakan. Terus saya mengajak siswa mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan universal dari peraturan kelas yang telah disepakati. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Kelas atau keyakinan kelas. Di sini saya akan menjelaskan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi,
kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan mampu mengendalikan arah diri. Yang kelima, terakhir, bermain, humor, antusias dan bertakwa. Di sini ada 2 tabel berperilaku siswa, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, memukul teman yang menghinanya, kekuasaan power. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Di sini kita akan menerapkan segitiga restitusi. Perilaku siswa, kebutuhan yang mungkin berusaha, tabel kedua, menyebarkan gosip tentang teman sekelas, cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin Anda orang yang akan suka sama saya. Yang selanjutnya, pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Oke, selanjutnya, perilaku siswa, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, mengganggu di kelas, kebebasan, bebaskan saya. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang? Di sini perilaku siswa, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Dia merasa senang hanya bercanda. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain? Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum. Kedua, memantau. Ketiga, membuat rasa bersalah. Kelima, manajer. Keenam, sebagai teman. Yang sering kita lakukan biasanya menghukum siswa. Banyak sekali, termasuk saya sendiri, sering sekali menghukum. Sedangkan untuk segitiga restitusi tidak ada lagi istilah sekarang menghukum. Di sini ada memantau. Seharusnya kita sebagai guru di sini harus memantau, membuat rasa bersalah. Sering sekali kita sebagai guru membuat siswa merasa bersalah. Sebagai contoh, siswa yang terlambat mungkin sekali atau 2 kali, terus kita berkata, aduh nak, kalau sering terlambat seperti ini, apa yang harus saya katakan kepada kepala sekolah atau kepsek, atau kesian nak dengan orang tua kalian. Itu membuat rasa bersalah kepada anak. Manajer, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Terus sebagai teman. Selanjutnya, saya kecewa dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Siapa yang mengatakan? Disinilah yang dibilang tadi, saya kecewa dengan kamu. Ini berarti siswa merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu berarti menghukum. Jadi menghukum itu bukan hanya
Nak, kamu terlambat, silakan keliling lapangan 100 kali mungkin, atau melakukan push up. Jadi dengan kata-kata kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi itu telah menyakiti atau mematikan mental seorang siswa. Di sini ayolah lakukan demi ibu bapak, itu sebagai teman. Jadi sering sekali juga kita lakukan, melakukan siswa sebagai teman, sebagai contoh, ayolah nak lakukan demi ibu atau demi bapak atau demi orang tua kalian. Itu sebagai teman. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau atau biasanya berupa hadiah. Terus yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer, jadi mencari solusi bukan mencari kesalahan. Jadi di sini kalau kita sebagai manajer itu, jadi kita bukan menghukum, bukan menyalahkan, tapi mencari solusi supaya siswa kita tidak mengulangi perbuatan atau yang terlambat, hukuman, jadi tidak terulang lagi. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai hukuman. Jadi walau tidak berbentuk fisik, dengan kata-kata pun bisa menyakiti mental seorang siswa. Dengan kata-kata kamu selalu yang paling terakhir, jadi dia telah merasa sakit. Yang selanjutnya, eksplorasi konsep 2, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Tujuan dan tindak lanjut. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah tanpa meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan tanpa meningkatkan motivasi bagi belajar anak, membuat anak merasa bersalah, memberikan dampak lebih ringan dibanding menghukum. Jadi setuju atau tidak setuju dengan hukuman ini? Biasanya hukuman di sekolah tanpa mendisiplinkan anak. Jadi kalau kita menghukum, memberikan hukuman itu jadi bukan mendidik anak di sini, bahkan mematikan mental seorang anak. Jadi dia itu bukan menurut dengan kita, bahkan memberikan rasa marah atau bersifat dendam kalau kita selalu melakukan hukuman. Jadi itu bukan mendidik anak, bahkan kita dibikin anak benci. Bisa jadi sampai seumur hidup, walaupun dia sudah keluar dari sekolah, jadi dia masih mempunyai rasa benci atau dendam. Terus teori motivasi perilaku siswa untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Terus mendapatkan imbalan penghargaan dari orang tua untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Motivasi, spirit, tujuan, disiplin positif. Oke, saya akan membahas satu persatu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Makanya kita terapkan nantinya segitiga restitusi. Terus selanjutnya untuk mendapatkan imbangan penghargaan dari orang tua. Nah, sekarang Bapak Ibu sering kita lakukan mendapatkan imbalan. Nah, sebagai contoh tadi ada yang namanya stiker. Nah, jadi siswa, seandainya pelajaran saya, siswa yang datang pagi atau setiap hari mungkin aktif, maka akan ibu kasih stiker. Nah, itu tidak memotivasi siswa untuk ke depan. Bahkan bagaimana seandainya kalau saya tidak masuk, mungkin
pelajaran guru lain, kalau pelajaran ibu biasa dikasih stiker, siswanya menurun, terus pas ibu tidak masuk diganti guru lain, terus siswanya tidak akan menurun dengan guru yang pengganti ibu tadi, karena selalu dikasih hadiah atau penghargaan. Jadi ini kurang baik untuk masalah imbalan atau penghargaan. Jadi dia tidak ada kesadaran diri di dalam hatinya. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang terbaik. Jadi ada kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan hanya mendapatkan hadiah ataupun imbalan dari orang tua ataupun dari guru. Terus selanjutnya merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas diri perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Tadi telah saya terangkan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, artinya yang berbentuk hadiah tadi. Dorongannya ekstrim dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari penghargaan, pemberian penghargaan. Jadi dia berdampak hanya sementara. Jadi tidak ada kesadaran diri. Ini hukuman oleh penghargaan. Jadi, nak, kalau kamu peringkat sekian dapat ini. Jadi dia tuh hanya mengharapkan imbalan atau hadiah. Jadi tidak ada kesadaran di dirinya sendiri. Selanjutnya contoh perilaku atau apropriasi kebijakan. Pembukaan, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Itu situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Contoh pengakuan ini, kebijakan. Selanjutnya tindakan guru. Nah, di sini ada dua kolom tindakan guru. Terus di kolom yang selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini kita akan membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi ada perbedaan hukuman atau konsekuensi. Tadi telah dijelaskan sama Ibu Rasida. Jadi kalau hukuman itu langsung dilakukan. Jadi tidak ada ibaratnya kompromi, langsung keliling lapangan. Nah, kalau konsekuensi biasanya kita telah membuat kesepakatan kelas. Nah, karena siswa terlambat atau siswa yang tidak memperhatikan guru, dan diterangkan sama Pak Hotam tadi bahwa ada konsekuensinya, bahwa seandainya kalau tidak memperhatikan guru nanti disuruh menjelaskan kembali apa yang diterangkan oleh guru tadi, atau dipaparkan oleh Ibu Rasida tadi bahwa dia terlambat, atau disuruh perkalian 5, atau disuruh membaca ayat-ayat pendek. Jadi di sini ada soal nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku
kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ayo Bapak Ibu, mencatat 100 kali. Hukuman. Hukuman. Pemaksaan. Memaksa, oke. Hukuman nanti kita telaah lagi ya. Untuk yang pertama itu hukuman, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi disuruh menulis 100 kali di buku karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi hukuman tadi langsung ya, tidak ada ibaratnya sifat mendidik atau tidak ada tindak lanjut. Terus selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi hukuman pertama, kedua hukuman, ketiga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Jadi dia ibaratnya ada sifat bertanggung jawab. Jadi setelah dia melakukan perbuatan tidak baik, terus digantinya dengan lembar tugas lain atau kertas lain. Jadi itu konsekuensi. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Hukuman atau hukuman. Terus yang terakhir, yang ketujuh, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman apa atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, selanjutnya kita simak benar atau salah. Tadi yang pertama hukuman benar. Konsekuensi, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol. Dia dibilang konsekuensi, jadi dia bertanggung jawab. Jadi tersenggol air terus langsung dibersihkan. Jadi ada sifat rasa tanggung jawab. Terus keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, mengapa ini bukan hukuman? Karena dia waktu pelajaran PJOK, kalau PJOK kan untuk fisik, jadi dia bukan hukuman tapi konsekuensi. Terus yang selanjutnya, identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini kita bahas segitiga restitusi. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Tidak nyaman atau murid atau anak untuk jangka panjang. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Itu konsekuensinya, restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Korban mendapatkan ganti. Terus murid atau anak akan sakit. Konsekuensinya murid anak dibuat tidak. Murid anak mendapatkan
positif. Selanjutnya menguatkan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk berperilakunya. Perilaku hanya pada sebuah instruksi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu peran mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pencerahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Apa peraturannya? Mampu kamu melakukan, terima kasih. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Murid akan membenci perilaku, murid akan menghormati perilaku. Murid anak hormat dengan diri dan orang lain. Jadi ada negatif, ada netral, dan ada yang positif. Jadi ada restitusinya yang bersifat positif. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Kan kita bahas lebih lanjut. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir. Ingin menjadi orang seperti apa mereka, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi: belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, menawarkan, bukan memaksa. Restitusi diri adalah cara terbaik menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, berfokus pada karakter, bukan tindakan, berfokus pada solusi. Mengabaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini sebagai contoh seperti ini. Seandainya ada siswa yang terlambat, sudah ditanya mungkin sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus kita panggil ke kantor. Mungkin kalau tindak lanjut di kelas mungkin siswa akan malu. Biasanya panggillah ke kantor. Nanti pas pelajaran pelajar sudah istirahat, silakan menghadap ke ibu. Kita tanya dulu. Setelah kita tanya, mengapa, sebagai contoh, namanya Miss Faira, kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi. Karena Miss Faira sering datang terlambat, bahkan setengah jam sebelum jam pelajaran. Saya panggil ke kantor, saya tanya, Miss Faira kok sering sekali datang terlambat? Kenapa, Nak? Terus dia tanya, saya sering tidur larut malam atau sering main HP. Jadi di sini saya tidak memarahi dia, bahkan saya tanya, mengapa sering datang terlambat? Dikasih alasan, dijelaskannya seperti tadi. Jadi dari awal sampai akhir. Jadi saya di sini tidak mempersalahkan dia datang terlambat, cuma saya menekankan Miss Faira bagaimana selanjutnya supaya Miss Faira tidak terlambat lagi waktu ke sekolah. Terus di sini kita mencari solusi bagaimana supaya tidak terulang lagi. Jadi kemarin berjanji bahwa dia tidak akan tidur terlalu malam lagi dan tidak lagi main HP atau nonton TV terlalu malam lagi. Jadi alhamdulillah dengan proses kemarin siswa tersebut akhir-akhir ini tidak lagi datang terlambat. Jadi di sini
kita bukan mencari kesalahan, tapi memperbaiki bagaimana siswa tersebut tidak mengulanginya lagi. Atau kemarin sebagai contoh, kemarin siswa sering sekali tidak memakai baju olahraga pas pelajaran PJOK di lapangan. Terus saya panggil, ternyata siswa tersebut habis pulang sekolah biasanya masih memakai seragam sekolah atau baju olahraga. Ternyata siswa tersebut lupa mencuci. Jadi pas pelajaran olahraga dia tidak memakai baju olahraga. Jadi di sini saya panggil, bagaimana caranya supaya pelajaran olahraga dia sama dengan posisi kawan mereka. Jadi harus memakai baju olahraga. Kemarin dia berjanji atau untuk memperbaiki diri. Jadi setelah pulang sekolah tidak lagi memakai seragam sekolah. Jadi dia akan langsung mencuci seragam sekolahnya. Jadi pas pelajaran olahraga, jadi pakaiannya sudah bersih, rapi, dan tinggal dipakai waktu pelajaran PJOK. Jadi alhamdulillah dari penerapan segitiga restitusi kemarin, siswa tersebut telah aktif dan alhamdulillah tidak terulang lagi. Jadi di sini telah jelaskan tadi, bukan mencari kesalahan anak kita, bahkan mencari solusi bagaimana supaya tidak terulang lagi. Apalagi untuk kelas 5, kelas 6 itu kan sudah bisa mencuci sendiri, tidak harus orang tua. Oke, selanjutnya inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Nah, di sini ada siswa yang bermasalah terus dipanggil. Ada video, Bu? Sudah dipanggil ke kantor, ada siswa yang bermasalah, 2 siswa diinterview sama Ibu Rasida. Ini karena ini Bu tidak ada teman yang tidak piket. Nah, ada teman yang tidak piket, terus yang satunya aktif, yang satunya tidak aktif atau tidak melaksanakan tugas, terus langsung dipanggil oleh Ibu Rasida. Oke, selanjutnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini akan menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, jadi setiap manusia pasti ada yang namanya berbuat salah. Bahkan kita guru pun sering sekali berbuat kesalahan. Jadi kita bukan hanya langsung memvonis. Jadi kita sanjung dulu. Jadi semacam tadi yang tidak mengikuti atau tidak melaksanakan piket. Jadi dia kan yang namanya balik lagi dengan kesepakatan kelas. Jadi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi semua manusia itu pasti yang namanya berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak terkait untuk mencari tahu siapa benar, siapa yang salah. Bahkan Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Inilah kata-kata yang pantas atau yang bijak untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan anak didik kita. Jadi bukannya memojokkan, bukan memvonis, tapi mencari solusi yang terbaik
untuk anak didik kita supaya tidak selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang itu terus. Terus kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pastinya punya alasan mengapa melakukannya. Ya, kita disuruh mendengarkan penjelasan siswa tersebut. Jadi mengapa dia melakukannya? Pasti mempunyai alasan tersendiri. Apa yang penting bagimu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cari lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan baik di sekolah? Terus selanjutnya, guru berkata, apa ini nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah, balik dengan kesepakatan kelas kita, karena biasanya siswa yang melakukan kesalahan di kelas itu kita telah mempunyai kesepakatan kelas. Sebagai contoh, kalau saya kemarin siswa waktu mengikuti pelajaran olahraga, siswa wajib memakai seragam olahraga. Jadi jika tidak memakai baju olahraga biasanya akan dikenakan sanksi atau yang dari kesepakatan kelas tadi. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, balik lagi dengan kesepakatan kelas. Terus kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Ya, yang kelas bersih, rapi. Makanya tindakan Ibu Rasida tadi, siswa yang tidak piket dipanggil tadi, bagaimana supaya siswa tersebut melakukan tugasnya atau tanggung jawabnya, kewajibannya untuk melaksanakan piket, supaya terwujudlah nilai kerjasama, kebersihan, terus gotong royong. Selanjutnya terbentuklah kelas yang ideal. Selanjutnya kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.